Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita berkumpul dan bertemu lagi dalam pelajaran seperti biasanya. Mudah-mudahan perkumpulan kita dikasih barokah oleh Allah. Perkumpulan ini dijadikan sebagai perkumpulan menandakan bahwa kita menghidupkan daripada malam Rajab. Alhamdulillah, kalau lebih manjenengan makin jono-jonon ki ojon gila terus. Alhamdulillah, kula manjenengan ibri taufik sareng pangeran kelaben hadir pengajian sekak dima pengajian nikah belajar daripada ilmu agama. Mudah-mudahan bulan Rajab ini sebagai saksi bahwa kita menanam bibit di bulan Rajab. Sekak dima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menanam pahala atau ibadah di bulan Rajab. Nanti di bulan yang lain, di bulan Sya'ban, kita menyiram, memupui, itu dimuliakan dengan ibadah juga, sholawat kepada Nabi Muhammad. Baru bulan Ramadan kita panen. Nah, termasuk juga dalam menghidupkan bulan Rajab yaitu dengan belajar ilmu agama. Alhamdulillah kita belajar ilmu agamanya Allah, mengerti tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah. Kemarin sampai di mana kita belajar? I'tidal. Ya, kemarin sampai ruku. Ruku kita belajar, sudah ruku selesai, sekarang kita belajar i'tidal. Nah, tsummal katanya dikatakan sama musannif di sini, tsummal i'tidal wa yatma'innu fihi wujuban tsumma sujud marratain wal julusu baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kulli wa yaf'alu baqi rakaat kadzalik. Maka dikatakan di sini tsummal i'tidal, setelah kita ruku itu kita diwajibkan untuk i'tidal. Setelah ruku apa? I'tidal. Sebelumnya i'tidal apa? Tumakninah. Tumakninah itu apa? Yaitu sukunin dan diamnya kita dengan kadar subhanallah. Nah, kemudian begitu juga i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu kalau dalam bahasa adalah istiqomah. Apa istiqomah? Berdiri tegak. Ya kan? Kalau dalam salat itu apa? Kembalinya orang yang ruku kepada tempat atau keadaan dia sebelum ruku. Apa itu? Yaitu diam, berdiri. Jadi habis ruku dia kembali lagi menjadi i'tidal. Menjadi i'tidal. Itu namanya i'tidal. Tegak, berdiri tegak. Apakah kita ketika berdiri tegak itu harus mengembalikan tangan kita ke pangkuan kita? Ketika seperti kita itu selesai takbiratul ihram, membaca Fatihah, tidak. Cukup diselonjorkan aja. Tangannya cukup diselonjorkan aja. Kebabai Pak. Tak usah del model pas seperti ada sabak kantor boleh enten. Nggih. Mari ruku i'tidal pun. Tanan sabak baba. Ya, jangan seperti kita ketika baca Fatihah itu. Selesai itu semua, baru i'tidal. I'tidal juga wajib sama seperti ruku. Apa itu? Wa yatma'innu fihi wujuban. Wajib kita untuk tumakninah di situ. Apa? Yaitu diamnya kita dengan kadar subhanallah. Baru Allah sami Allahu liman hamidah. Itu. Diam kita. Baru Allahu Akbar. Loh Beb, kok kita waktu kecil diajari suruh baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, ya kan? Bil as-samawati wa bil ardi wa bil amasyi'ta min syai'in ba'du. Ada riwayat juga bil as-samawati wa bil ardi wa bil amasyi'ta min syai'in ba'du.
Ada riwayat juga, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kita semuanya itu betul? Apakah kita kalau tidak baca itu boleh? Boleh-boleh aja. Yang penting diamnya kamu dengan kadar subhanallah. Afdalnya bagaimana? Yaitu baca Rabbana lakal hamdu, ya kan, mil'us samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Baca itu. Ya. Itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah pengen cepet-cepetan, terusan tak sholat sunnah tak napa pun. Macan ya kan neng sampean subhanallah langsung sujud. Ya kan? Rukuk subhanallah, i'tidal subhanallah. Cepat kan? Iya, tetapi dengan kadar subhanallah. Sah enggak sholatnya? Ya sah. Sah. Adapun membaca ketika i'tidal dan ketika ruku itu adalah sunnah. Sunnah itu apa? Kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak mendapatkan apa. Oke, paham ke? Lanjut. Tsumma sujud. Kemudian kita sujud marratain. Sujudnya itu 2 kali. Ya kan? Sujud 2 kali. Itu salah satu daripada wajibnya salat. Sujud 2 kali. Pertama habis Allah sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu. Kalau takbir itu dipanjangkan Allah sampai ke sujud. Kalau dipendekkan tak apa-apa ya, tapi afdolnya dipanjangkan sampai sujud. Allahu akbar. Itu sampai ke sujud. Nah, maka itu dengan syarat sujudnya bagaimana? Yaitu syurutnya sujud yaitu kita harus menempelkan daripada anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7. Anggota sujud itu ada 7. Cek sampai salah sampean nikah. Tahu sujud si tepak apa si tak tepak. Abes di bin sampean tepak apa tak tepak. Oke. Oke ngaki gula. Oke. Antakuna jabhatahu maksyufah. Yang pertama keningnya itu, jidatnya itu ya. Itu maksyufah, tidak tertutup apapun. Tak tutup bi kopiah. Tidak ditutup sama kopiahnya atau sama rambutnya atau sama kainnya yang nempel di sini kemudian sujud. Nah, itu tidak boleh ada seperti itu. Harus terbuka. Mau laki-laki mau perempuan sama semuanya harus kebuka. Jadi ketika sujud harus terbuka. Jadi sampean kalau mau sujud gimana? Nah, sujudnya sampean harus terbuka. Ya. Begitu kofiah, hati-hati kofiah sekarang orang pakai kofiah sampai keningnya tak kenal Oke. Mari itu ya sujud pas tak kening jidatnya. Mau tak kening tak sah. Tidak sah, harus kan kena. Nah, begitu juga ketika kita sujud, jangan sampai rambut kita tuh menghalangi daripada jidat kita. Makanya disunahkan pakai kofiah. Tujuannya apa? Agar jidat itu, agar kofiah itu menghalangi, agar mengena daripada jidat menuju tempat sujud. Itu perlu diperhatikan ini. Nah, anggota yang sujud tuh kening itu mana, Beb? Ya ini di atas ini. Kening itu ini. Nah, kalau seandainya kening itu salah satunya kening itu ada rambut, apakah sah? Sah. Yang penting di atas ini kening meskipun sedikit itu kena nempel. Yang penting nempel, ya kan? Yang penting nempel ke bawah. Mau ada rambut, mau ada kain, mau ada apa, ketika sujud itu nempel sebagian. Anggaplah separuh tak kening ke karpet, separuh kening ke karpet. Sah tak sah? Sah. Yang penting ada yang kena, ya kan? Nah, begitu juga perlu diperhatikan juga ini. Apa itu? Ketika nempel, ya kan? Ketika nempel kening gitu, ya kan? Itu harus berat. Anggapnya apa berat? Sekiranya kalau ada kapas di bawah, ya kan? Kalau kita kena jidatnya kita, itu kapas itu jadi gepeng. Kapas jadi gepeng. Jadi tak berengku tapi kan ngeneng,
tapi ya tak berengku tapi ngeneng. Berbeda kalau pas nempel tok. Senikah. Tak sah. Kenapa? Tidak sampai menempel. Jadi diharuskan keningnya itu menempel ke bawah. Okay. Banyak orang makin sebeting sujud ngeneng tak oning. Okay. Itu kan salah. Begitu ya. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua yang anggota sujud apa lagi? Yang kedua yaitu telapak tangan. Telapak tangan. Mana telapak tangan ini? Telapak tangan. Telapak tangan dan telapak jari. Jadi perut telapak tangan dan perut telapak jari. Ini jari. Ini jari. Yang ini namanya perut, yang ini namanya punggung. Ini telapak tangan. Yang ini namanya perut telapak tangan, yang ini namanya punggung telapak tangan. Nah, jadi yang wajib di mana? Yaitu perut telapak tangan ini, semuanya ini. Perut telapak tangan dan jari. Ngena kemana? Ngena ke tempat sujud. Begitu. Ngena tempat sujud. Apakah harus semuanya? Tidak harus semuanya. Sama seperti kening. Seandainya sampean cuman kuda yetok. Sah tak sah? Sah. Ya, kundak yetok. Beda telek kat sah. Senikah. Ya, beda kotoran ke apa sedia pun. Sah enggak? Sah. Yang penting ini nempel ketika sujud. Gampang tak gampang? Gampang. Terus juga anggota sujud yang kedua apa juga? Yaitu lutut. Kedua lutut. Dan lutut ini tidak harus untuk maksyufah, untuk terbuka. Beremam lutut terbuka nih, bahaya. Mentok itu sampai yang buka. Ya bahaya, bungkang tuh ki. Kenali kepi. Tangki kenali aurat tuh ki. Auratnya kelihatan. Makanya ditutup. Itu harus kena lutut itu. Sama seperti tadi, lututnya harus kan. Nah, yang selanjutnya apa? Anggota sujud yaitu perut telapak jari kaki. Perut telapak jari ini jari kaki. Seandainya ini jari kaki, ini perutnya. Perutnya itu harus tempel ke bawah. Senikah. Harus nggak nikah. Nah, nggak nikah. Mohon nggak nikah tak cukup. Atau nggak nikah tak cukup. Atau seperti ini nggak cukup. Banyak orang sujud tuh begini. Apakah sah? Tidak sah. Harus begini. Nih, harus begini. Apakah harus semua? Tidak. Cukup satu jari aja Bapak. Jempolnya tok, tidak apa-apa. Yang penting mengena. Ini wajibnya ya. Tapi kalau sunnahnya yang sempurnanya harus semua kena. Harus semua kena begitu. Iya, itu wajibnya. Jadi cukup satu jempol aja cukup. Jempol yang kanan, jempol yang kiri. Itu. Paham ya di sini ya? Gampang kan? Jadi anggota sujud ada berapa? Ada 7. Kening, tangan 2, lutut 2, jari 2, perut jari kaki 2. Itu yang penting ya. Kalau sempurnanya ya semua. Ini kena menghadap ke kiblat, bahkan disunahkan menghadap ke kiblat. Ininya ya kan, ini menghadap kiblat. Nah, terus bawahnya juga semuanya kena, jempolnya, jarinya semuanya kena. Itu perutnya. Nah, begitu juga keningnya juga semuanya kena. Nah, itu baru sempurna. Itu ya. Itu anggota sujud, semuanya harus kena. Dan begitu juga syaratnya sujud, ya kan? At-tahamulu birasihi sama. Allah yasjuda ala syai'in yataharrakatu biharakatihi. Tidak boleh sujud kalian dengan sesuatu yang kalian bergerak dengannya. Contoh sampean nyambi serban enggak nikah? Serban enggak nikah? Serban enggak nih? Nikah. Pas sujud sampean sahabat ning ngaden sampean. Sahabat kata. Nah, enggak nikah. Sah tak sah? Tak sah. Kenapa? Karena ini ikut bergerak dengan pergerakannya sampean.
Berbeda kalau serbannya itu di bawah, kemudian sampean sujud di bawah. Itu tidak enggak apa-apa, tetap sah. Kenapa? Itu dianggap adalah tempat sujud. Berbeda kalau dia dipakai sama sampean, sujud baru sampean begini. Nah, tak sah. Tak sah. Atau sampean mau ruku, mau sujud gitu ya, dibuka serbannya, ditaruh ke bawah. Kemudian sujud sampean. Nah, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Ya, paham ya? Atau sampean ngakui apa? Serban yang merah tuh yang biasa dipakai orang Saudi. Dipakai orang Saudi, ketika sampean sujud, tak tahu serbannya tuh selepet masuk ke atas. Tak sah. Buka segini, nah tempel lagi ke bawah, baru sah. Paham ya? Paham. Ini perlu dipahami. Ya, paham gampang kan? Dan begitu juga syaratnya sujud juga ini penting. Apa? Wartifa'u asafilihi ala a'alihi. Yang pinggul bagian belakang itu harus lebih tinggi dengan kepala. Beda orang sujud nggak nikah. Tak ada cerita nah. Orang sujud semua seperti ini. Yang depan pasti di bawah. Yang pinggul itu lebih tinggi. Sujud raja, sujud di depannya raja, mau sujud depannya siapapun, ketika sujud pasti yang belakang lebih tinggi, kepala lebih bawah. Nah, begitu juga kita ketika sujud kepada Tuhan kita, itu kepalanya nikah harus lebih rendah daripada pinggulnya. Mau sholat, kalau sholat di tangga masjid nggak nikah. Perosotan sholat gini, apakah sah? Tidak sah. Tetap yang belakang harus lebih tinggi. Dari macam yang ngalak bangku, kursi apa sampean naik pun sampean nggak nikah. Atau tibik bon, saya penting dengan bodi di atas. Paham ya? Ini tentang sujud itu. Terus di sujud juga begitu, sama seperti i'tidal, sama seperti ruku, sama seperti yang lain, yaitu harus ada yang namanya tumakninah. Tumakninahnya berapa? Yaitu dengan kadar subhanallah. Maka ya disunnahkan kita ketika sujud itu baca apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Itu sunnahnya. Berapa kali? 2 kali atau 3 kali. Sunnahnya 3 kali. Paling banyaknya berapa? 11 kali. Sama seperti ruku, itu sunnahnya baca 11 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdih ketika ruku. Ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 11 kali. Mau 3 kali boleh, mau 1 kali boleh, mau 11 kali juga boleh. Itu sunnahnya. Dan disunnahkan juga kata ulama, tidak ada waktu atau tempat yang paling dekat hambanya Allah kepada Allah kecuali ketika sujud. Mun sampean terus semak bi pangeran, kapan ketika sampean pengen dekat sama pangeran? Ketika sampean sujud. Makan mun sunat lagi, mun sampean bajeng malam, iki banyak doa nih. Ketika sujud, banyak doa sampean, minta ke pangeran, minta nikah. Ketika sujud. Kenapa? Yang paling dekat hubungan Allah sama hambanya itu paling dekatnya hubungan ketika sujud. Ketika hamba itu meminta, enggak sampai datang ke raja Rambok nih kaki, raja Persia, raja apa nih tunjuk. Nah, mau nggak nikah kan pasti raja, oh mau hormat saya dia. Ya, berarti ada perlunya. Minta apa kamu? Saya minta ini. Iya. Karena dengan penghormatan. Makanya dalam keadaan sujud. Begitu juga kita sama Tuhan kita. Kita dalam keadaan sujud. Nah, sujud ini harus ketika sholat menutup aurat, ya kan? Dengan syarat-syaratnya, punya wudu gitu ya. Ada juga. Nah, sujud ini tidak boleh sembarangan. Sujud itu haram selain daripada sholat. Selain dari sholat itu haram kata ulama haram, dosa. Kenapa? Sujud itu khusus ibadah kepada Allah. Tidak boleh dilakukan kecuali untuk ibadah kepada Allah. Dilakukan ketika sholat. Makanya ada sujud juga selain dari sholat, tetapi itu dihitung ibadah. Namanya sujud
syukur sampean oleh cukur rajo tahu-tahu sampean tanan sampean kening tol nggak neng goreng nika. Tapi kuda tak nih goreng kening tol nika sujud syukur tak ada. Malah dia langsung sujud nika gitu. Ya Allah sujud nika. Ada adab-adabnya. Harus punya wudu, harus tutup aurat, ya kan? Harus seperti sholat, surut syaratnya. Baru sujud, baca doanya. Subhana rabbil a'la wa bihamdi Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Terus itu baca doanya wa laka aslamtu. Terus baca itu doa sujudnya dibaca doa sujud. Terima kasih Allah, itu namanya sajud syukur. Deti membada orang sampai neku orang tak tahu main bola ngeku laki tahu-tahu sujud celanan buka aurat okay. Wudu tak andi wudu asujud tak oning gula ngadap kiblat apa tak ngadap kiblat tak oning gula. Sedangkan syaratnya sujud harus menghadap kiblat. Apakah itu disebut sujud syukur? Tidak disebut sujud syukur. Main tinju, menang main tinju. Tahu-tahu sujud syukur, tangannya darah semua. Beremah. Apakah dia sah sujud syukurnya? Tidak sah. Tidak sah. Itu tidak disebut dengan sujud syukur. Nah ini banyak salam disalahgunakan. Makanya kata ulama jangan sujud selain daripada sholat. Kenapa? Sujud itu hanya untuk Allah. Bobek mon agama sila bu, torot agama sila hendak kalah pun. Sujud kama buri ndak remah buri apa bojong ke pohon ke kak bungkaan ke sepeda motor ke demah sujud kama bebas. Bebas tapi mun sampean cek sampai nggih cek sampai tapi pun tu fibo do beb orang marin masuk langsung sujud beb kenapa beb ini kata orang agama tak ngaji enggak sampean mun sampean kan ngaji makanya sampean oneng nggih sampean ngaji dadi oneng mun sampean tak oneng kita tak ngaji kita oneng. Nah sekarang sampean sudah tahu bagaimana hukumnya tidak boleh. Sujud itu hanya ada dua, ketika sujud syukur dan ketika sholat. Selain dari itu tidak sah, tidak boleh dan ulama mengatakan haram. Dan apakah sujud syukur itu gimana syaratnya? Yaitu sama seperti sholat, harus menutup aurat, menghadap kiblat, ya kan, punya wudu, ya kan, dan harus ada takbirnya. Sujudnya, bacaannya, itu mengikuti semuanya. Iya, mengikuti semuanya. Faham ya di sini ya? Kalau sana apa pun? Kalau sangat, cukup pun sama yang banyak pun. Takut teki tak kuat teki tanya aki boleh tak ngerti sampean. Oke, cukup ya di sini ya. Mungkin ada pertanyaan daripada antum semua yang mau ditanyakan seputar salat. Oh ya. Siapa? Dari mana ini? Nama saya dari Jangur. Oke, terus. Pertama itu mau tanya, kan kalau kita sujud biasanya lama gitu. Kalau lantainya dalam keadaan berair gimana? Kan sekarang musim hujan-hujanan. Dan nomor dua, waktu itu kan saya pernah sholat juga di masjid daerah Jawa. Sholat duhur jamaah gitu. Terus imamnya ini baca kunut gitu waktu duhur. Ya, terus pertanyaannya hukumnya apa? Yang pertama, apakah sujud itu afdalnya panjang? Ya emang afdalnya panjang ketika sujud. Mau inti lantainya inti berair, mau lantainya inti banyak pasirnya, mau lantainya inti banyak durinya. Ya emang tidak apa-apa. Emang afdalnya panjang. Cuman ente mau tak kuat tak sajang lancang. Selama itu tidak najis, airnya tidak najis, celotnya tanahnya tadi celot itu ya, celotnya itu tidak najis, tak apa. Tanah ini tidak najis loh. Jadi sampai mari wudhu terus sampai jalan yang adaan kata. Jalan balik boleh terus bajang sampai sah tak sah? Sah karena enggak kena najis. Di mana najis? Tak ada. Bebek kan beda ajum kan tuh mana kening sampean coba jenguk kan tada kan tada ilah bajang sah. Islam ini repot tak usah repot boleh sampean
Tak usah gebero, ruwet. Nah, begitu juga sampai ketika sujud. Mau di situ ada air, mau di situ ada apa, afdolnya tetap panjang. Beb, tetapi tidak bisa panjang karena ada airnya. Ya tinggal cari tempat sujud yang lain. Sekarang tak ada air. Repot tak repot? Gampang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah kunut. Kunut itu ada kunut namanya kunut ketika subuh, ada juga namanya kunut nazilah. Ketika sholat dalam peraturan sholat itu, i'tidal itu kalau kita belajar kitab yang lebih tinggi, i'tidal itu nggak boleh lama-lama. Sami Allahu liman hamidah itu dikatakan cukup dengan tasyahud, pembacaan tasyahud panjangnya. Panjangnya ketika berdiri di i'tidal. Kira-kira berapa? Ya anggaplah 35 detik atau 60 detik gitulah. Atau parak 1 menitan lah. Atau enggak sampai 1 menit lah, 30 detikan, itu panjangnya. Kecuali i'tidal di rakaat terakhir. I'tidal di rakaat terakhir itu disunnahkan, bukan disunnahkan, itu diperbolehkan panjang. Itu disebutkan rukun tawil. Salat itu ada rukun gosir, ada rukun tawil. Ada rukun yang boleh panjang berdirinya, ada rukun yang enggak boleh panjang. Rukun yang boleh panjang itu apa? Seperti baca Fatihah, baca surat sampai hatam Al-Quran, boleh kan panjang? Begitu juga ketika ruku, boleh panjang. Mau sampean sampai duhur sampai asar, tidak apa-apa. Atau sampean surat semalam suntuk ruku terus, tidak apa-apa. Sujud itu rukun panjang. Sampean sujud dari isya sampai para subuh nikah tak napa. Kenapa? Rukun panjang. Adapun i'tidal itu rukun gosir. Rukun yang hanya sedikit sebentar, tidak boleh panjang-panjang. Anggaplah tek itu 1 menit. Enggak sampai 1 menit. Nah itu. Setelah itu enggak boleh panjang-panjang, enggak sah nanti. Kecuali i'tidal di rakaat terakhir. I'tidal di rakaat akhir setelah setiap salat. Mau salat zuhur kah? Asar kah? Maghrib kah? Isyakkah, subuhkah, salat apapun itu, rakaat yang terakhir itu i'tidalnya disebut rukun yang panjang. Jadi sampean boleh memperpanjang dari bacaan ketika i'tidal yang terakhir. Mau sampean doa baca kunut, mau sampean kunut nazilah, bebas. Bebas. Jadi kalau ada bacaan kunut nazilah itu juga sunnah. Itu diperbolehkan. Gimana kita, Beb? Ya amin, Beb. Amin. Kecuali kalau imam itu kunutnya itu di rakaat pertama. Nah, baru nih kesampean si masalah nih. Mau bisa langsung sampean keluar dari sholatnya. Sholat tibi. Mufarokoh namanya, melepas daripada imam. Atau rakaat kedua atau rakaat ketiganya imam. Nah, itu. Kalau rakaat terakhirnya imam, boleh imam panjang untuk membaca kunut. Kunut itu ada 2, ada kunut biasa yang kita biasa setiap subuh, itu madhab Syafi'i. Ada namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu dibaca ketika ada musibah di negeri kita atau di negeri orang-orang muslimin, mau dimanapun. Jadi untuk saat ini musibah di mana-mana, mau nggak di Palestina, di Indonesia, dimanapun musibah ada terus. Maka disunahkan, dianjurkan bagi kita untuk membaca kunut nazilah ketika sholat. Kapan? Sholat apa? Sholat apa aja? Sholat zuhur, maghrib, isya, subuh, asar, boleh. Boleh di rakaat terakhir. Paham ya? Lanjut. Satu lagi. Ya. Enggak batalkan sholat. Enggak batalkan sholat. Karena gerakannya itu tidak sesuatu yang membatalkan sholat. Membatalkan sholat itu gerakan yang di luar aturannya sholat. Begitu juga gerakan yang 3 kali digerakkan secara beruntun. Ya, enggak, itu batal sudah. Itu batal, iya kan?
Atau leh situng dua telok batal pun. Enggak senam. Jangan apa senam sampean. Ya itu enggak batal. Udah, kelas. Sudah, Beb? Satu lagi. Terakhir ya, terakhir. Siapa boleh? Oke, majar kemarin lagi. Yang kedua apa? Bacaan suratul Fatihah. Ada yang diperjelas gitu. Diperjelas tuh gimana? Iya karena budu iya karena stain. Kenapa? Diperjelas nih. Kenapa emang diperjelas? Kalimatnya nih, pembacaan ayatnya gitu. Biar lebih mantap karpe. Terus itu apakah ada di kitab apa gitu? Untuk pembacaan surat, ketika selesai surat bacaan Fatihah itu ente boleh baca surat penuh, boleh ente baca ayat satu ayat boleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Boleh? Boleh. Wah, abek mak dukung si santak ni. Okey. Okey. Islam itu gampang tak ruwet sih. Tapi kalau sampai pengen khusyuk, bacaan yang bagus, yang kena. Ya kan? Lebih afdol surat pendek. Kalau bisa kalau tarawih nanti baca wadduha sampai ke bawah, begitu ya, sampai ke bawah. Kalau baca satu ayat boleh, sah kok suratnya. Jangankan sampean baca surat atau baca ayat, tak baca sekali sah kok. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, Allahu Akbar. Sakjan makmum ni budi kurang ajar kok tak baca Fatihah sekali, langsung rukuk. Okey. Ini kan makmum baca Fatihah dulu kan. Jadi kaki mak amin, baru baca Fatihah langsung imam Allahu Akbar. Oh, marin tekula imam leh. Tak geruduk bekula. Okey. Paham ya? Gitu. Untuk pembacaan Fatihah seperti yang anak kemarin berikan. Antum hadir gak kemarin? Pelajaran yang baca tentang Fatihah. Nah, itu anak Fatihah udah terangin semua syarat-syaratnya ketika membaca Fatihah. Syarat-syaratnya membaca Fatihah itu harus dibaca semua tasdid-tasdidnya, ya kan? Dan ikhrajul huruf, pengeluaran hurufnya itu harus pas, ya kan? Makanya dikatakan orang dulu itu baca Fatihah itu sampai dari kecil sudah diajari baca Fatihah. Kenapa? Biar pembacaan Fatihahnya itu sah. Sah dengan makharijul hurufnya, tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal, shadnya itu ada tasdidnya, dibaca juga yang jelas. Waladdallin, itu semua. Ada berapa tasdidnya Fatihah kemarin? Ada 14. Nah, semua itu harus dijelaskan. Mun sampean tro kuat boleh lihat YouTube-nya. Ya. Yang berapa tuh? Minggu ke berapa tuh? 3 pelajaran sebelumnya ya, 4 pelajaran sebelumnya itu tentang Fatihah. Nah, sampean dengarkan itu. Nah, itu dijelaskan semua tentang pertanyaannya sampean. Udah selesai ya. Wallahu a'lam bis shawab. Amin.